Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuniarsi dengan NIM 105170576. Di sini saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, tepatnya ada di kelas 6H. Saya akan membuat video sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan mengenai kerugian negara. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan yang pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Selanjutnya, di sini saya akan membahas apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian negara. Nah, dari aspek undang-undang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara itu dibagi menjadi dua tahap yang dapat merugikan negara. Nah, yang pertama itu tahapan ketika dana itu masuk ke dalam kas negara. Itu kerugian negara dapat terjadi karena 4 hal, yaitu yang pertama konspirasi pajak, yang kedua konspirasi denda, yang ketiga konspirasi pengembalian kerugian negara, dan yang keempat penyeludupan. Nah, yang pada tahap 2 yaitu ketika dana itu akan keluar. Nah, kerugian negara di sini dapat terjadi karena 4 hal juga, yaitu yang pertama markup, yang kedua korupsi, yang ketiga kredit macet, dan yang keempat yaitu kegiatan yang tidak baik dan yang tidak sesuai dengan program-program lainnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengenai dana siluman ini ya. Sebelumnya saya sudah melihat video di YouTube yang kita ketahui bahwa dana siluman ini sudah populer sejak Gubernur Jakarta mengendus bahwa adanya 1,2 triliun dana yang masuk ke dalam APBD, tapi tidak jelas peruntukan dana tersebut itu digunakan untuk apa ya. Dan karena hal tersebutlah yang membuat hubungan antara gubernur dan DPRD Jakarta itu semakin memanas. Apalagi masyarakat itu sudah bisa melihat sendiri melalui tayangan video tersebut. Nah, menurut analisis saya, setelah saya melihat video tersebut, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat menggemparkan. Permasalahan ini sangat mengagetkan sekali. Memang miris ya, tapi itulah kenyataannya. Dan di sini sangat berani sekali untuk publish ke publik ya, sehingga masyarakat luas pun akan tahu. Padahal kan sudah jelas bahwa dana siluman ini sangat merugikan masyarakat Jakarta. Karena apa? Karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta itu malah diselewengkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu menurut saya pribadi ya sangat disayangkan sekali jika permasalahan ini tetap terjadi, jika permasalahan ini terus-menerus terjadi, dan malah permasalahan ini hanya menjadi rahasia publik dan tidak ditindaklanjuti kebenarannya ya. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 11 nomor 58 tahun 2005 menerangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu adalah segala kegiatan yang berkaitan ataupun yang meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan keuangan daerah. Nah, tentu dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah tentu berpegang pada asas dan juga prinsip-prinsip yang sesuai pada pasal 23C Undang-Undang 1945. Nah, kesimpulannya ketika saya sudah melihat video tersebut, tentu kita harus menilik pada analisis keuangan daerah ya. Tentu ini sudah melanggar regulasi, asas dan juga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang
masih kita hadapi hingga hari ini, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Nah, di sini ketika saya menjadi kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatur pengelolaan keuangan negara, tentu saya akan melakukan kebijakan yang sebijak-bijaknya dan juga baik untuk masyarakat. Di sini ada 3 hal penting kalau menurut saya pribadi ketika saya memegang kekuasaan tersebut, yaitu yang pertama sinergitas dan juga kolaboratif. Kenapa kedua hal itu saya masukkan? Karena menurut saya pribadi, ketika kedua hal itu sudah saling berkaitan, tentu di sini pengelolaan keuangan negara itu akan berjalan lebih maksimal lagi. Dan juga ketika kedua hal tersebut sudah berjalan dengan baik, adanya teliti antara satu sama lain, maka akan terjadilah keseimbangan. Nah, ketika telah terciptanya keseimbangan ini, tentu kita lebih mudah untuk mendapatkan dan juga mencapai apa saja tujuan-tujuan yang seharusnya kita lakukan untuk masyarakat. Dan kedua, adanya transparansi. Kenapa transparan? Karena menurut saya pribadi, ketika kita diberikan tanggung jawab yang lebih, apalagi mengenai keuangan negara ya, tentu di sini masyarakat itu harus tahu bagaimana kinerja kita, bahkan mungkin yang sudah kita capai maupun yang belum kita capai, masyarakat bisa mengetahui. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga masyarakat itu bisa melihat bahkan mengakses seluas-luasnya gitu, agar tidak ada kesalahpahaman, agar tidak ada kecurigaan antara masyarakat dengan pemerintah, bahwa dalam menghadapi permasalahan seperti ini kita memang peduli terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu adanya komunikasi yang baik, karena menurut saya pribadi tanpa komunikasi yang baik ini akan semakin kacau ya, karena permasalahan yang kita hadapi hingga hari ini adalah permasalahan yang besar. Maka dari itu pemerintah tentu harus cepat, harus benar, harus jujur dan juga bertanggung jawab. Karena apa? Karena dalam pengelolaan keuangan negara tentu kita harus cepat. Dalam permasalahan seperti ini adalah masalah yang tidak pernah direncanakan. Maka dari itu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan, di sini saya harus cepat dalam mengambil keputusan. Dan juga dalam pengelolaan keuangan negara, tentu di sini saya harus jujur dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai ketika ada permasalahan yang besar seperti ini, masyarakat itu jadi tidak percaya dengan kita, dan juga nanti ketika permasalahan itu terjadi tentu muncul lagi permasalahan baru. Jadi menurut saya pribadi ada 3 hal yang sangat penting ketika saya menjadi pemimpin yang benar-benar mengelola keuangan negara.